Tahu nggak lagu tadi? Baik, itu lagu berjudul Batu Raden. Kali ini saya akan bercerita tentang asal-usul Batu Raden. Mau tahu ceritanya? Mari kita dengarkan ceritanya. Dahulu ada sebuah kerajaan yang damai di Jawa Tengah. Raja kerajaan tersebut sangat baik dan ia memiliki seorang putri cantik yang begitu dicintainya. Raja juga memiliki kuda-kuda besar yang ia perintahkan kepada abdinya bernama Suta untuk merawat mereka secara intensif. Suta adalah seorang abdi yang baik. Dia melakukan tugasnya merawat kuda raja, dan raja menghargai tugasnya. Tugasnya adalah untuk menjaga kuda raja, memberi mereka makanan, dan membersihkan kandang kuda. Di samping dikenal sebagai sosok pekerja keras dan jujur, Suta juga dikenal memiliki paras yang tampan rupawan. Selama bekerja di Kadipaten Kutaliman, Suta tidak pernah membuat masalah. Suatu hari, Suta berjalan-jalan setelah melakukan tugas-tugasnya untuk bersantai beberapa saat untuk melepaskan lelah. Hari itu, udara sangat cerah. Burung-burung berkicau dengan riangnya. Suta berjalan mengelilingi area Kadipaten setelah seharian bekerja mengurus kuda-kuda Adipati. Saat melewati sebuah pohon mangga, tiba-tiba Suta mendengar suara jeritan perempuan minta tolong. Tolong! Tolong! Suta bergegas untuk menemukan sumber teriakan tersebut. Suta berusaha mencari-cari ke sana kemari. Akhirnya, ia menemukan seorang gadis di sana. Ketika menengok ke pohon mangga, terkejutlah Suta melihat seekor ular yang sangat besar di balik pohon mahoni tengah berusaha memangsa seorang perempuan. Sosok perempuan tersebut nampak sudah pucat pasi, dililit oleh ular besar tersebut. Tanpa pikir panjang, Suta segera mengeluarkan pedangnya dan langsung menyerang ular besar tersebut. Terjadilah pertarungan antara Suta dengan ular raksasa itu. Ular terlihat sangat marah kepada Suta karena akan mengganggu aksinya mendapatkan mangsa. Berkali-kali Suta harus berkelit menghindari amukan ular raksasa itu. Hampir saja Suta menjadi mangsa jika ia tidak mampu menghindari serangan ular. Sebenarnya, Suta bukanlah ahli pedang yang hebat. Namun, Suta nampak bersungguh-sungguh ingin menolong perempuan yang sudah tidak berdaya. Akhirnya, setelah bersusah payah, Suta berhasil menebas kepala ular besar tersebut. Perempuan yang hampir dimangsa oleh ular itu jatuh tak sadarkan diri. Segera, seorang inang pengasuh membawa perempuan tersebut ke sisi pendopo. Saat Suta melihat wajah perempuan tersebut, terkejutlah ia karena perempuan yang baru saja ditolongnya itu ternyata Putri Adipati Kutaliman. Meskipun telah lama tinggal di Kadipaten Kutaliman, namun baru kali ini ia melihat secara langsung wajah Putri Adipati yang sudah terkenal kecantikannya. Setelah sadarkan diri, inang pengasuh memberitahu kepada Putri Adipati Kutaliman bahwa ia telah ditolong oleh Suta, si pengurus kuda. Putri Adipati segera mengucapkan terima kasih kepada Suta. Terima kasih Suta, kau telah menyelamatkanku, kata sang putri.
Tidak perlu berterima kasih Tuan Putri. Ini tugas saya sebagai abdi ayahmu untuk menolongmu. Jawab Suta. Saat keduanya bertatapan, itulah tumbuh rasa cinta di hati mereka. Sejak saat itu, keduanya menjadi akrab dan sering bertemu. Adipati Kutaliman mengetahui perihal pertemanan putrinya dengan Suta si pengurus kuda. Namun, Adipati tidak mempermasalahkannya. Setelah sekian lama berteman dengan putri Adipati, Suta sudah tidak sanggup lagi menahan rasa cintanya kepada sang putri. Nah, kalian tahu nggak cerita selanjutnya? Ia lantas memberanikan diri untuk meminang putri Adipati kepada ayahandanya. Kendati ia sadar bahwa dirinya hanyalah seorang pembantu. Terang saja, keberanian Suta melamar putri Adipati membuat berang Adipati Kutaliman. Ia tidak mempermasalahkan pertemanan putrinya dengan Suta. Tetapi, jika harus menikah, tentu saja Adipati tidak terima, mengingat status sosial yang berbeda. Lancang dan Suta, siapa kamu? Berani-beraninya melamar putriku. Betul-betul kamu tidak tahu diri ya? Kurang ajar sekali kamu. Saya memang memperbolehkan putri berteman dengan kamu. Tapi bukan berarti saya mau menerima kamu menjadi menantu. Kita itu berbeda, Suta. Kamu itu pembantu, rakyat jelata. Kamu tahu saya itu siapa? Adipatimu, Suta. Pengawal, tangkap Suta. Masukkan ke penjara karena telah menghina adipatinya. Karena merasa Suta telah lancang berani meminang putrinya, Adipati Kutaliman memerintahkan pengawal untuk memenjarakan Suta di penjara bawah tanah tanpa diberi makanan. Suta sangat mencintai putri Adipati, dan begitu pula sebaliknya. Status sosial keduanya lah yang memisahkan mereka. Hukuman ayahandanya kepada Suta membuat putri bersedih. Putri Adipati akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan Suta dari penjara. Tidak hanya itu, putri Adipati memutuskan untuk lari dari kadipaten dan hidup bersama dengan pria yang ia cintai. Sebuah rencana dilaksanakan pada suatu malam. Putri Adipati menyuruh pembantu kepercayaannya untuk membebaskan Suta dari penjara bawah tanah. Sementara ia sendiri mengganti pakaiannya dengan menggunakan pakaian rakyat jelata dan menunggu di salah satu sisi kadipaten. Pembantu kepercayaan sang putri masuk ke penjara bawah tanah dan memberikan makanan kepada para penjaga. Tentu saja para penjaga tidak merasa curiga karena telah mengenal baik pembantu sang putri. Seusai memakan makanan, para penjaga pun tertidur pulas. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh pembantu putri kadipaten untuk membebaskan Suta. Ia segera membawa Suta yang terlihat sangat lemah menemui putri Adipati di salah satu sisi kadipaten. Kemudian putri Adipati dan Suta pergi keluar kadipaten dengan menunggang kuda. Putri Adipati memacu kudanya menuju ke arah lereng Gunung Slamet. Saat itu malam gelap pekat, jadi tidak ada yang mengenali putri Adipati Kutaliman. Putri Adipati Kutaliman akhirnya menghentikan kudanya di dekat sungai. Mereka berdua sangat menyukai tempat tersebut karena berhawa sejuk dan pemandangannya asri. Akhirnya mereka menikah di sana dan membangun rumah tangga. Tempat di mana Suta dan sang putri berkeluarga
dinamakan Batur Raden. Batur berarti pembantu, sementara Raden berarti bangsawan. Saat ini, Batur Raden menjadi tempat pariwisata kebanggaan masyarakat Banyumas. Nah, itu tadi cerita tentang asal-usul Batur Raden. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita di atas adalah semua manusia sama di mata Tuhan. Yang membedakannya hanya keimanan dan ketakwaannya. Serta berjuanglah untuk apa yang kamu inginkan. Jika kamu berbuat baik dan berusaha dengan sungguh-sungguh, maka kamu akan berhasil di masa yang akan datang. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa lagi.